Jazallah Sayyidana Muhammadan khairan jazallah Sayyidana Muhammadan namahu ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah. Masih berjalan, Bu? Masih berjalan? Masih. Sudah jadi masjidnya? Belum. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Bu Tati, apa nama masjid taklimnya? Al-Fattah Sungai Binjai. Iya, Sungai Binjai kan? Sungai Binjai. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Kuba. Ada lagi At-Taqwa. Ada lagi Majelis Ar-Raudhah. Banyak betul beliau ini. Eksis insyaallah. Ibu Mar, Majelis Taklim apa, Bu? Al-Azhar. Al-Azhar. Majelis Taklim sendiri lupa. Sudah kan? Ibu Siti, Majelis Taklim apa, Ibu? At-Taqwa. Oh, sama Ibu. Oh ya, terus awal. Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sore atau siang menjelang sore ini kita semua diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Hikmah itu dulu banyak, tapi sudah banyak yang meninggal ya, Bu ya. Tinggal beberapa orang, maka kalau pengajian di sini pasti juga untuk umum. Silakan Ibu datang dan metodenya seperti itu. Hari ini kita akan membahas tentang fikih. Tetapi sebelum membahas tentang fikih, Ibu coba lihat di dalam Al-Qur'an. Banyak betul, ada sekitar lebih dari 15 ayat yang menjelaskan tentang apa ya? Bukan mewajibkan, bukan mensunahkan, tapi semacam himbauan untuk jalan-jalan. Jadi traveling itu ada, Bu. Makanya yang senang traveling ini ayat harus tahu ini. Gitu. Traveling ke Bandung, traveling. Bu Anis itu sakit aja masih berangkat. Bu, jangan berangkat, saya bilang. Masih berangkat, Mas. Sembuh di jalan. Insyaallah. Saking senangnya traveling. Ibu coba lihat di surah Al-Ankabut ayat 20. Al-Ankabut. Al-Ankabut itu juz 20. Di surah Al-Ankabut ayat yang ke-20. Ketemu, Bu? Al-Ankabut ayat yang ke-20 itu juga perintah untuk jalan-jalan. Bukan nggak ada, Al-Quran itu lengkap, Ibu. Bahkan perintah jalan-jalan aja ada. Saya baca
Kul siru fil ardi. Kul, katakan hai Muhammad. Lalu Allah ngomong siru, jalan-jalanlah fil ardi, di atas bumi ini. Coba tuh. Bener Bu. Ayat 20. Juz 20 ayat 20. Ketemu Ibu? Ibu kalau cepet nyarinya itu pakai daftar isi itu nah. Daftar isi Al-Ankabut itu di halaman yang keberapa, lalu kemudian di ayat yang berapa. Kul siru fil ardi fangduru kaifa bada'al khalqa. Katakan hai Muhammad, jalan-jalanlah kalian di atas muka bumi ini, fangduru, dan lihatlah kaifa bada'al khalqa. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan permulaan manusia, menciptakan permulaan bumi, menciptakan permulaan langit. Karena kalau kita hanya di rumah saja akan nggak ngelihat bagaimana sebenarnya gunung diciptakan, maka perlu kita ke Gunung Bromo. Seneng nggak seneng ke Gunung Bromo? Seneng. Ngelihat sesuatu yang di Martapura nggak ada. Siru. Oke. Terus di surah apa ya ini? Di surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu itu artinya adalah untuk jalan-jalan Ibu. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhan nas, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan dari laki-laki dan perempuan itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Saling mengenal ini perintah untuk jalan-jalan. Bagaimana kita mau kenal kalau kita enggak jalan-jalan? Oh, itu loh Bu, Al-Quran tuh. Seneng apa seneng? Jalan-jalan terus, yang penting punya uang, nggak apa-apa. Yang pertama tadi Bu, kita disuruh jalan-jalan di atas muka bumi ini untuk melihat bagaimana Allah menciptakan pertama kali manusia. Allah menciptakan bagaimana menciptakan bumi, bagaimana menciptakan langit, menciptakan gunung. Orang yang sering pergi dengan orang yang nggak sering pergi itu beda wawasannya. Betul lah, betul. Betul. Terus terakhir Ibu lihat di surah Al-Ankabut sudah tadi ya. Surat sudah satu aja, satu kali lagi aja. Padahal ada 17 ayat tentang ini. Di surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Ini ada kalimat Wallazi ja'ala lakumul arda dzalulan wamshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Wamshu, kalimat wamshu itu apa? Jalan-jalanlah. Ayo. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang semisal, kan tadi mendadak aja saya mencarinya. Yang jelas bahwa ada perintah jalan-jalan. Pertanyaannya, di perjalanan itu kan sulit. Kalau kita menggambarkan perjalanan berarti itu juga menggambarkan sakit. Karena memang di perjalanan itu ada kesulitan-kesulitan. Makanya kemudian fikih memberikan rukhsah. Apa rukhsah Ibu? Rukhsah itu keringanan. Maka kalau dalam bepergian fikih membolehkan ada qashar. Qashar itu apa Bu? Qashar itu sholatnya dipendekkan. Ada jamak.
Jamak itu 2 sholat dikumpulkan dalam satu waktu. Ada jamak qashar. Ada perintah dari Al-Quran untuk jalan-jalan, melihat-lihat lingkungan, melihat-lihat negeri orang, melihat-lihat bangsa orang lain. Itu sebagai takbir kita. Ada mengukur kekuasaan Allah di sana. Bagaimana melihat budaya manusia yang lain dari kita, bagaimana bangsa Eropa, bagaimana bangsa Belanda, bagaimana bangsa Timur Tengah. Kalau sampai kita mampu keliling-keliling seperti itu, ada kelebihan tadi dalam Al-Quran. Yang kemudian yang jadi masalahnya adalah bagaimana ibadahnya orang yang sedang berjalan. Ada rukhsah diberikan ketika kita puasa, boleh tidak puasa, asalkan niat perjalanannya bukan niat maksiat. Asal perjalanannya tidak ada nilai madorotnya. Niat jalan-jalan, happy-happy, boleh apa boleh? Boleh, itu mubah, namanya perjalanan mubah. Perjalanan boleh, asalkan jangan sampai ditunggangi yang namanya maksiat. Maka dalam keadaan boleh. Kalau sudah boleh, berarti boleh juga memendekkan sholat, boleh juga mengumpulkan sholat. Jadi pas sore ini atau siang menjelang sore ini kita akan membahas tentang bagaimana sholat di dalam perjalanan. Meskipun di durasi YouTube saya yang sedikit itu mungkin sudah bisa menggambarkan, tapi lebih detailnya kita akan kaji melalui kitab. Kemarin itu hanya dari kitab sini saya ambil, kitab sini saya ambil, terjadilah 4 titik cara bagaimana orang dalam perjalanan untuk melakukan sholat. Tetapi penekanannya dalam kitab ini namanya kitab Fathul Qorib. Ini kitab Fathul Qorib, tapi diterjemah disyarah lagi oleh yang namanya Al-Baijuri. Kalau terkenalnya kitab Al-Baijuri. Faslun fi qasris shalah wa jam'iha wa juzulil musafir. Pasal tentang memendekkan sholat dan tentang menjamak sholat. Wa juzulil musafir, dan ini boleh dilakukan oleh musafir. Apa musafir, Ibu? Musafir itu ibnus sabil juga boleh. Ibnus sabil itu anaknya jalan. Ayat al-mutalabbis bisafar, atau orang yang memang mengadakan perjalanan. Qasrus shalah ar-rubaiyah, yang boleh dikosor, artinya dipendekkan hanya sholat yang ar-rubaiyah. Apa ar-rubaiyah? Yang 4 rakaat. Jadi kalimat arba'a rakaatin itu bisa rubaiyah. Pak Rubai itu berarti Pak 4. Ar-rubaiyah. Jadi sholat yang 4 rakaat boleh dikosor menjadi berapa? Menjadi 2 rakaat. Bagaimana usollinya, Bu? Usolli fardot duhri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan qasron lillahi ta'ala. Adaan qasron lillahi ta'ala. Karena qasor ini harus adaan, Ibu. Nggak boleh kodoan. Kalau kodok nggak boleh dikosor. Misal begini kodok itu, Ibu. Ibu maghrib, duhur itu nggak kebagian. Asar nggak kebagian karena mobilnya nggak mau berhenti. Kita udah niat mau jamak takhir, tetap nggak berhenti sampai maghrib. Bagaimana itu, Bu? Maghrib jam 7 sopirnya baru berhenti. Itu berarti duhur, asar, maghrib, 2 waktu taruhlah yang tertinggal. Ini nggak boleh dikosor, Bu. Juga bukan jamak, tapi apa? Kodok. Ya duhurnya 4 rakaat, ya asarnya 4 rakaat, tapi bukan di kajian hari ini.
Ini kajiannya kajian qadha. Bagaimana? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Bukan membahas hari ini ya Bu, ya itu lain. Yang kita bahas yang pas tentang bagaimana menjamak dan mengqashar salat. Nah, orang yang seperti itu harus qadha dan qashar enggak boleh qadha. Ingat. Ini harus diingat, harus ada itu apa Bu? Tepat pada waktunya, itu namanya adaan. Maka usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati, apalagi adaan qasron lillahi ta'ala. Boleh enggak jamaah qasar ini? Boleh nggak jamaah? Boleh, sama sesama yang qashar. Kalau dia bermakmum kepada orang yang nggak qashar, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Beda niatnya. Maka sholatnya sendiri. Meskipun sama-sama di dalam perjalanan. Misal saya sama Bu Hayati, sama Bu Tati, sama Bu Anis berangkatlah ke Jakarta. Saya nggak mau qashar. Terus Bu Hayati mau qashar, Bu Mar mau qashar misal. Itu nggak boleh makmuman sama saya meskipun sama-sama berangkat, sama-sama satu mobil. Berarti itu nggak kompak istilahnya itu. Maka kalau pergi-pergi harusnya kompak. Kemarin ibu-ibu yang pergi sampai kemana-mana itu bagaimana salatnya Ibu? Oh berjamaah. Di qashar apa di jama'? Oh jama', boleh. Jama' qashar sekalian nanti ada insya Allah. Kalau qashar ini cuman qashar tok Bu, nggak dijama'. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nanti asar misal berhenti lagi, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tidak menjama'. Ingat, tidak menjama'. Nanti isya juga begitu, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ingat, tidak menjamak, belum bicara tentang jamaknya, hanya mengqashar. Ini perlu nggak? Perlu. Misal jenengan ke Palembang, harinya jam 9 berangkat, misal nih, sampai ke Prabu Mulih zuhur, diperkirakan nanti sampai Palembang asar, kan nggak usah dijamak misal, karena kita udah sampai di sana kok rasanya nggak enak. Walaupun boleh, asalkan kita mukimnya di Palembang itu tidak lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari kita harus sholat seperti biasa, nggak jamak lagi. Nanti 5 hari di sana masih jamak aja, nggak boleh. Ada aturannya. Nah, zuhur sampai Prabu Mulih. Misal kita naik travel, takut ketinggalan travel, boleh tuh di qashar. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qashron adaan atau adaan qashron lillahi ta'ala. La ghairaha, tidak boleh selain yang 4 rakaat min sanaiyah wa thulathiyah. Dari sanaiyah apa sanaiyah? Salat yang 2 rakaat nggak boleh dipendekkan jadi 1 rakaat, nggak boleh. Nggak boleh Bu. Kemudian yang salasiyah, sulasiyah atau yang 3 rakaat nggak boleh dipendekkan jadi 1,5, nggak boleh. Nggak ada 1,5, sholatnya tetap 3 rakaat. Wa jawazu qasris sholat ar-rubaiyah, dan boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat saja. Bi khamsi syara'ita, sholat qashar ini ada 5 syaratnya Bu. Bolehnya mengqashar sholat, bolehnya menjamak sholat, itu ada 5 syaratnya. Yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Ingat, yang pertama perjalanannya bukan dalam perjalanan maksiat. Maksudnya apa? Huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin lil mandub
kasilatir rahmi walil mubahi kasafari tijaratin amma safarul maksiyah. Nanti lanjutannya ada. Contoh di sini meliputi wajibnya seperti qada uddain. Jenengan punya hutang dan hari itu harus dibayar dan yang kita hutangi tempatnya di Jakarta, maka perjalanan itu boleh mengqashar, boleh menjamak salat. Walil mandubi kasilaturrahmi, atau sunnahnya adalah seperti silaturrahim, boleh. Silaturrahim itu kan nggak wajib, Bu. Pergi untuk sambang keluarga itu nggak wajib. Tapi kalau bayar hutang wajib nggak? Wajib. Bayar hutang wajib. Bahkan mungkin pernah kita bahas kemarin, orang yang berhutang niat tidak membayar apa, Bu, kemarin kayaknya. Ingat nggak? Di sini kok. Dia berhutang tapi dalam hatinya tidak ingin membayarnya. Iya, apa sebutannya orang ini? Perampok atau pencuri. Ada sudah kok. Iya, niatnya nggak mau bayar. Hutang tapi niatnya nggak bayar. Bukan penipu lagi, pencuri, Bu. Kalau penipu itu masih halus-halus lah gitu. Ini pencuri. Akhdu bil qahri kalau bahasa fikihnya. Al akhdu bil qahri itu mengambil dengan paksa. Jenengan hutang sama seseorang, hati jenengan ngomong tuh, aku gak akan bayar. Ini sama dengan pencuri. Jadi bayar hutang hukumnya wajib. Silaturahim hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Terus di sini mandub kasilaturrahim walil mubahi kasafari tijaratin. Dan untuk mubah, perjalanan mubah itu perjalanan boleh. Seperti apa? Berdagang. Jadi tingkatannya ada berapa, Bu? 3 perjalanan itu. Perjalanan wajib, perjalanan sunnah, perjalanan mubah. 3-tiganya boleh untuk mengqashar dan menjamak sholat. Jenengan dagangnya sampai Jakarta, boleh mengqashar di perjalanan. Ini yang di Ibu Mar sering ke Jakarta kan? Oh enggak ya? Ngambil barang misal tuh. Kalau Bu Mar yang satunya iya ya. Iya. Nah itu boleh. Karena apa? Perjalanan mubah, perjalanan sunnah, perjalanan wajib. Gitu. Kalau umroh itu perjalanan apa? Sunnah. Haji perjalanan sunnah. Iya, jika mampu. Masih sunnah. Masih hebat perjalanan bayar hutang gitu loh, Bu. Maksud saya gitu. Jadi jenengan harus pilah-pilah nih perjalanan nih. Nggak wajib jenengan ke Mekah itu loh, nggak wajib. Kecuali jenengan nazar. Kalau saya punya uang, bisnis saya itu sampai 1 miliar, saya akan umroh. Nah, itu perjalanan wajib. Berubah karena perjalanan nazar. Itu. Kalau saya ini hari ini dapat suami, misal nih, saya akan umroh, misal. Misal. Nah, itu wajib tuh. Perjalanan itu wajib. Itu bedanya. Dan perjalanan yang paling dasar itu perjalanan kemana? Ke 3 tempat, Ibu. Meskipun ini bukan perjalanan wajib. Perjalanan yang paling dasar dalam banyak keterangan itu 3. Di kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Ini yang mungkin yang belum ke Masjidil Aqsa. Yang umroh itu jarang ke Masjidil Aqsa, Bu. Kecuali kalau ada paket ke Masjidil Aqsa. Sekarang bisa. Kayaknya PT Yabani Mulia itu juga memfasilitasi ke Mesir, juga ke Masjidil Aqsa. Kemarin saya ketemu sama Ustadz Eko Yabani itu.
Boleh yang mau ke Masjidil Aqsa. Jadi 3 perjalanan ini tidak ada tandingannya. Mau perjalanan apa aja kalah dengan perjalanan ke 3 tempat ini. Ke 3 negara itu, insyaallah. Pak, Ya. belum ruang tanya jawab. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya saking niatnya mau pergi, Pak ya, nggak punya duit. Memang kan jika mampu, tapi punya niat. Mereka memfasilitasi bon. Boleh. Boleh asalkan bon tadi niatnya dibayar. Bayarnya setelah pulang. Boleh nggak? Boleh. Hutang itu boleh. Sama aja nggak mengurangi apa-apa. Asalkan dibayar. Sampai nanti ada pesan kalau saya mati yang bayar anakku yang ini. Jangan nanti mati lajulah, jangan. Mus kayak bang. Berarti itu gantung masihan itu. Kayak apa? Kayak tahu bunting lah itu. Masih ngambang antara langit dan bumi. Nyawanya itu antara langit dan bumi itu. Kalau hutang belum dibayar lalu lunas. Nah, dilunasi. Kalau sekarang kan gitu ya Bu ya, hutang ke bank mati lunas ya Bu ya. Beda, asalkan hutangnya untuk sesuatu yang baik. Yang lunasi kan dilunasi nggak itu? Dilunasi. Asuransi kita udah bayar asuransi. Itu kalau dibahas fikih Bu, pasti nanti ada ulama yang boleh, ada ulama nggak boleh. Kita yang boleh saja, nggak usah susah-susah. Iya. Ada orang katanya ngomong haji yang talangan nggak sah dan sebagainya. Saya talangan, kalau nggak talangan nggak bisa, nggak kumpul uang 50 itu. Iya Bu, gajiannya tanggal 32 masalahnya. Perlu dibahas nanti Bu, insya Allah kita akan bahas. Ada itu. Iya. Di Ar-Raudhah insyaallah kita bahas bagaimana pinjam uang di bank. Terus kalau kita mati bagaimana kok bisa lunas? Boleh apa enggak dan lain sebagainya insyaallah. Nah, ini ya Bu ya, perjalanan. Ingat yang paling tinggi apa? Bayar hutang. Kasafari liqat'it thariq. Nah, ini. Amma safarul ma'siyah. Dan yang disebut perjalanan yang maksiat itu seperti kasafar liqat'it thariq, seperti perjalanan untuk nggarong. Perjalanan untuk apa kalau di jalan itu? Begal. Kok perjalanan ke Jakarta mau niat begal, nggak boleh mengkosornya. Iya, misal dia orang Islam karena terpaksa mungkin harus mau niat untuk nggarong, misal tuh di perjalanan tidak ada rukhsah bagi dia. Kalaupun toh dia sholat entah diterima entah enggak, karena niat perjalanannya sudah tidak baik, niatnya untuk jadi begal di Jakarta. Maka perjalanan itu perjalanan maksiat. Fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Maka perjalanan itu tidak ada rukhsah baginya, tidak ada rukhsah di dalamnya untuk mengqasar dan untuk menjamak salat. Atau mungkin ibu perjalanannya awalnya niatnya baik, litijarah, untuk berdagang, tapi sampai tujuan zina. Bagaimana? Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Awalnya baik, berangkat ke Jakarta, di tengah perjalanan zina, maka perjalanan yang awalnya niatnya baik itu akan ternodai menjadi perjalanan maksiat nilainya. Itu loh Bu. Nggak ada la qasra wala jam'a, tidak ada sholat qasar, tidak ada sholat jama'. Yang kedua syaratnya antakuna masafatuhu, harus perjalanan itu fisafari sittata asyara farsahon. Sittata asyara itu 16 farsah. 16 farsah itu kalau dalam bahasa fikih yang lain, bukan fikih ini,
marhalataini, 2 marhalah. 1 marhalah itu dihitung sekitar 45 km. Berarti kalau dikali 2 berapa? 90 km. Jadi boleh mengqashar sholat kalau perjalanannya tadi yang pertama tidak perjalanan maksiat, yang kedua lebih dari 90 km. Dalam bahasa yang lain kita baca di sini tahdidan al-asah la tasibu muddatar rujuk minha wal farsah salasatu amyal. 1 farsah itu 3 mil. 1 mil itu arba'atu alafin khutwah. 1 milnya itu 4.000 khutwah. Nah, 1 khutwah itu 3 kaki. Nah, urutannya gitu. Kaki itu yang paling pendek. 1 meter berapa kaki, Bu? 2 kaki lebih, 3 kurang. Ibu coba lihat tuh, kan ada meteran tuh ya. Ada meteran itu kan ada foot. Foot itu kaki namanya. Nah, ternyata orang-orang Mesir dulu, orang Hasyimiyah dulu itu pakai juga kaki ini. Sampai sekarang dijadikan kaki itu sebagai ukuran juga. Tapi sekarang makainya sentimeter dengan meter. Kalau dulu apa? Mil, farsah, terus apalagi khutwah, terus kemudian kaki. Jadi farsah, mil, khutwah, kemudian akdam, kodam. Jadi 4 yang dihitung. Maka kemudian kalau dikembalikan dalam fikih yang lain, nggak saya baca untuk perbandingannya, nggak saya bawa. Itu pakai enak adalah apa? Apa tadi? 2 marhalah. Pakai marhalah, dan marhalah itu 45 km. Marhalatain berarti 2 marhalah 90 km. Sini mana, Bu? 90 km itu Prabu Mulih itu sudah boleh menjamak. Pertanyaannya sekarang, pakai pesawat ke Prabu Mulih boleh nggak mengqashar? Nggak bisa, cepat Pak sampai. Boleh nggak mengqashar? Pakai mobil ke Prabu Mulih boleh nggak mengqashar? Berjalan kaki boleh nggak mengqashar? Jadi fikih itu hebatnya, Bu. Mau pakai pesawat, mau pakai apa lagi? Mau pakai mobil. Mungkin nanti ada pesawat yang lebih cepat dari pesawat sekarang, misal tuh, tetap boleh. Walaupun pakai pesawat 1 detik sampai sit. Ya, di mana kosornya? Artinya seperti itu, Bu. Jadi fikih nggak membahas pakai apa perjalanannya. Ingat tuh ya, Bu ya. Ibu mau pakai mobil sendiri, mau pakai mobil umum. Kalau mobil sendiri kan enak sebenarnya ya, Bu ya. Mau setiap masjid berhenti boleh. Berhentilah, nggak apa-apa di situ. Qashar nggak apa-apa. Ya walaupun lebih baik jangan qashar, kan nggak mungkin ketinggalan sepur, nggak mungkin ketinggalan sopir. Sopirnya kita sendiri, yang mengendarai mobil kita sendiri, yang memanage kita sendiri, kapan berhenti, kapan makan, kapan istirahat, kapan sholat, kita yang memanagenya. Maka sebenarnya boleh nggak mengambil rukhsah ini? Boleh, tetapi nanti ada keterangan Rasul itu meskipun perjalanannya nggak berbahaya, Rasul itu mungkin perjalanannya itu nggak sampai kok istilah melelahkan, Rasul mengambil rukhsah itu, Rasul mengambil keringanan itu. Makanya nanti ada keterangan dalam hadis itu, orang yang tidak mengambil rukhsah maka masuk dalam kelompok orang yang sombong. Nah itu loh, Bu. Maka sebaiknya diambil ya, Bu ya. Perjalanan jenengan yang ke mana kemarin? Ke Jogja itu perjalanan apa? Wajib, sunnah, apa mubah? Apa makruh? Mubah. Apa mubah itu?
ma la yuthabu wa la yu'aqabu ala tarkihi wa ala fi'lihi. Tidak dikasih pahala, tidak dikasih iqab orang yang meninggalkan dan orang yang mengerjakan, namanya mubah. Tetapi saat jenengan di perjalanan kok banyak bersedekah, sedekah itu luar biasa saat kita di perjalanan. Itu Bu, ada nilai plusnya. Maksudnya itu di perjalanan jangan pelit. Maksudnya apa? Kalau mau jalan banyak-banyaklah bawa duit. Kalau duitnya sedikit nggak usah pergi, sulit nanti untuk sedekah. Itu. Ya kalau budgetnya itu 10 juta bawalah 20 juta. Enak nggak kira-kira? Bu Mur ya. Longgar istilahnya. Silahkan Ibu ketika saya berbicara Ibu tanya di pertengahan, enggak apa-apa. Ya. Pertanyaan saya kan silaturahmi. Di lingkungan kita ini kan banyak macam agama. Ya. Agama itu punya keyakinan masing-masing. Ya. Nah, contohnya mendekati Natal. Oh ya. Kan ada tetangga tuh undang, Pak. Yang saya tanyakan itu apa dalam agama kita Islam ini tidak boleh kita menghadiri undangan untuk Natalan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya itu batasan-batasan silaturahmi antar umat beragama menurut agama Islam itu sendiri. Oke ya. Jadi ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan antar Islam, antar mukmin dengan mukmin, antar muslim dengan muslim. Jelas nilainya silaturrahim atau silaturrahmi. Nah, kalau untuk orang lain selain Islam jangan dikatakan silaturrahim, jangan dikatakan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah basyariah. Apa ukhuwah basyariah? Persaudaraan sesama manusia. Basyarun itu manusia. Ada dalam Islam ajarannya. Boleh kita datang, boleh. Yang nggak boleh itu sampai ikut nyanyi, itu batasannya. Nggak usah nyanyi apa itu namanya, haleluya, nggak usah. Nggak boleh kita datang selamat ya. Apa sih susahnya ngucapin selamat? Ini ada ulama yang ngomong ngucapin selamat berarti ngucapin selamat. Selamat apa? Selamat Natal berarti ngucapin setuju dengan Islam apa agama mereka itu dan kemudian Tuhannya satu, Tuhannya tiga. Enggak Ibu, enggak mengurangi itu. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir itu mengatakan tidak demikian. Syekh Ali Jum'ah ini masih hidup Ibu sampai sekarang. Jadi Mufti Mesir. Jadi gini Bu, di negara Mesir itu presiden di bawah mufti. Jadi seluruh komponen kehidupan di negara Islam seperti Mesir itu tunduk dengan mufti. Kalau di Indonesia seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, tapi beda. Kalau Majelis Ulama Indonesia itu sebatas apa? Sebatas menghimbau. Contoh mengharamkan rokok. Itu masih dihimbau-himbau saja. Kalau di sana begitu mufti Mesirnya mengatakan haram, negara juga mengharamkan. Kalau MUI kan enggak, Indonesia ini. Oh, yang haram hanya orang-orang yang sudah tua. Karena nanti menges kalau ngerokok. Misal tuh hamil nggak boleh merokok. Kenapa? Dalilnya la dororo wa la diroro. Yang bahaya tidak boleh membahayakan. Kenapa kalau sampai ibu hamil merokok nanti bahayanya di bayi? La dororo wa la diroro. Masih pakai kaidah usulul fiqh untuk menguatkan fatwa MUI. Beda dengan di sana. Nah,
Syekh Ali Jum'ah itu tidak mengharamkan ucapan Natal. Ibu, asalkan jangan sampai di hati itu ikut nyanyi, ikut mereka, ikut segalanya, ikut aktivitas itu enggak. Ya, makanlah yang makanan itu sekira halal. Kan nanti dikasih tuh makan dari Indomaret, makanlah yang dari Indomaret, nggak usah makan yang pakai kuah, nggak usah. Masih meragukan ini dagingnya apa, nggak usah. Ada batasannya, itu namanya ukhuwah basyariyah. Ya kalau ibu yang hadir ini kok pakai ulama yang nggak boleh, ya nggak apa-apa. Tinggal milih. Kalau saya ditanya, saya membolehkan. Meskipun sampai saat ini saya belum pernah diundang masalahnya. Maka belum pernah juga ngucapin saya. Nggak pernah diundang. Tetangga saya ada sekitar 7 rumah di sana itu. Nggak ngundang, belum pernah ngundang. Saya nggak berani mungkin ngundang. Tetangga-tetangga pada ke sana, jamaah saya pada ke sana. Silahkan ibu, silahkan, enggak apa-apa, saya bilang gitu sama mereka. Karena mereka dari dulu seperti itu. Tetangga-tetangga itu. Selamat itu. Iya, enggak apa-apa. Selamat. Diteruskan selamat hari Natal, enggak apa-apa. Boleh. Ada ulama yang membolehkan. Enggak akan insya Allah menggeser akidah kita, insya Allah. Akidah kan di hati jenengan. Jadi saya membolehkan bukan berarti kemudian saya sudah melakukannya, belum. Karena saya belum pernah diundang dan belum pernah datang di acara seperti itu. Silakan ibu. Ya sama, Japri dengan datang mah sama. Boleh. Japri dengan datang sama nggak bu? Sama. Mau komunikasi juga. Yang lain ibu? Ya ini udah mau dekati nih, tinggal tanggal berapa kan gitu. Iya. Watsalis, yang ketiga syaratnya an yakunal qasir muaddiyan li sholatir rubaiyah. Yang mengkosor sholat itu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat tadi harus muaddiyan. Muaddiyan itu apa? Harus pada waktunya. Yang saya ceritakan tadi. Nggak boleh kodok, nggak boleh misal duhur di waktu asar, nggak boleh. Kalau nanti duhur di waktu asar namanya sholat jamak, lain lagi. Kita bicara masih qasar. Qasar ini nggak boleh kecuali muaddiyan, muadaan lek bahasane sampean. Harus adaan pada waktunya itu. Ini an yakunal qasir muaddiyan bis sholatir rubaiyah. Wa amal faitah hadran warabi an yanwil musafir al qasro li sholati ma'al ihram. Dan yang mengqasar salat itu harus berniat minimal saat takbiratul ihram. Saat Allahu Akbar itu sudah berniat, atau memang dari jam 9 pagi kita sudah mau niat tuh. Kalau nanti saya sholat duhur saya akan qasar, itu sudah niat. Boleh melafadzkan niat kembali atau tanpa melafadzkan niat kembali. Karena jam 9 tadi kita sudah qasar, sudah niat. Sama seperti kita mau jamak. Misal tuh jamak jam 9 saya udah jamak nih. Nanti saya akan jamak takdim lah kalau duhurnya pas waktu duhur berhenti saya mau niat jamak. Boleh nggak? Boleh. Begitu duhur nggak berhenti, jam 1 nggak berhenti, sampai jam 3 nggak berhenti. Sementara asar jam 3 lebih 1/4 tetap nggak berhenti, jam 3 1/4. Maka jam 3 kurang 1/4, jam 3, ya jam 3-nya taruhlah, jenengan sudah harus niat jamak takhir. Nanti ada di sini, saya dahulukan. Nah, niatnya bagaimana? Nawaitu ta'khirad duhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Udah di YouTube sudah yang lihat kemarin. Berarti niatnya jamak takhir harus di awal waktu. Enggak boleh
oh nanti kalau udah zuhur habis asar gak niat, jangan. Nah setelah itu nanti masuk asar, niatnya asar seperti niat biasa. Ya niat usolli fardol asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati, adaan atau enggak usah adaan, lillahi ta'ala, seperti itu. Usolli fardhu dzuri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Enggak lagi ada ucapan qadha, ya ada ucapan jamak takhir, enggak ada lagi. Kenapa? Niatnya sudah ada di waktu zuhur tadi. Itu khusus jamak takhir. Kalau jamak takdim enggak niat dulu enggak apa-apa. Jam 9 kita belum niat jamak takdim enggak apa-apa. Kenapa? Karena niatnya nanti barengan waktu takbiratul ihram. Minimal saat mengangkat Allahu Akbar itu punya niat jamak takdim. Itu ya Bu ya. Al-khamis alla ya umma fi juz'in min sholatihi bimuqimin. Orang yang mengqashar sholat tidak boleh makmum walaupun cuman 1 juz, maksudnya 1 rakaat saja kepada orang yang mukim. Jenengan pas waktu maghrib waktu isya berhenti di sebuah tempat, jenengan niat untuk mengqashar sholat. Ingat, mengqashar sholat. Kok ada jamaah, nggak usah ikut, jenengan sholat sendiri. Tapi kalau misal begini, jenengan pas niat menjamak takhir, bukan qashar ya, menjamak takhir, ketemu isya di masjid dan orang sedang berjamaah di masjid, boleh kalau jamak. Yang nggak boleh qashar tadi. Misal jenengan kok niat jamak takhir, begitu masuk masjid ada sholat isya berjamaah, jenengan sholat isya berjamaah boleh. Maghribnya setelah isya kan namanya jamak takhir. Jamak takhir itu nggak harus berurutan. Mayoritas ulama justru merekomendasikan untuk mendahulukan yang ada. Misal jamak takhir antara zuhur dan asar, maka dilakukan yang asar dulu baru zuhur. Tetapi kalau jamak takdim harus mutawalian. Apa mutawalian? Harus urut. Zuhur dulu baru asar. Kalau asar dulu baru zuhur boleh nggak? Nggak boleh kalau jamak takdim. 4 kalau berbicara jamak. Tapi kalau berbicara jamak qashar jadi 2. Nanti sampai insya Allah. Ingat Bu, ada berapa istilah? Qashar, jamak, jamak qashar, gitu loh. Ini baru bicara qashar. Baru qashar, baru memendekkan, itu ada syaratnya 5. Walaupun juga 5 syarat ini untuk juga sholat jamak. Tetapi nanti ada pembahasan. Yang sholat jamak ini enggak juga bepergian boleh, sakit boleh jamak, tapi enggak boleh qashar. Kalau qashar harus dalam perjalanan. Ini bedanya Bu. Ya makanya panitia pernikahan boleh menjamak, tapi tidak boleh qashar, itu loh. Ingat itu Bu. Manten kan sulit tuh manten. Tapi kalau kemarin itu ya pas saya suruh kamu sholat dulu ya sholat gitu. Kalau emang nggak bisa bener boleh. Yang rewang misal rewangnya sedikit sampai asar nggak ada yang nungguin misal tuh. Terjadi nggak kadang-kadang? Terjadi. Mau suitan nggak bisa karena memang yang nunggu makan itu sedikit, tamunya banyak, nggak berhenti, maka boleh menjamak. Mengqashar boleh nggak? Nggak boleh. Ingat, qashar hanya ada di perjalanan, tapi jamak orang sakit boleh. Boleh, boleh. Kan menggabung namanya. Tetapi memang awal muasalnya dari perjalanan.
Makanya dalam kitab-kitab tuh nggak ada sholatul jam'i fil musafir, nggak ada, tapi al qasru fis sholah gitu. Judulnya pasti mengkosor sholat. Nah, ketika bicara kosor nanti pasti juga bicara jamaah. Ada pertanyaan Ibu? Ya Bu. Bener Bu, tanya Bu, yang penting saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab itu PR kan gitu. Aku kalau kemudian ke Palembang, sopirnya nunggu, setelah tahu nggak tunggu, terus sholat tidak nunggu, berimam, makmum itu nggak nunggu, Nggak apa-apa, tapi udah masuk waktu ya, nggak apa-apa. jadi nggak memperasa puji-pujian dulu, ketinggalan sholat sendiri. Oh, nggak apa-apa. Yang penting udah waktu waktu ya. Oh ya. Begitu musola sudah sudah azan, masjid sudah azan, berarti masuk waktu. Jangan sholat langsung nggak apa-apa. Biar nanti nggak ditunggu sama pak sopirnya, kasihan gitu kan. Nah sekarang pertanyaan Ibu, kalau Ibu gak ada yang bertanya, Ibu lebih baik mengejar jamak, mengejar kosor meskipun terlewat waktu. Misal kita zuhur nggak sholat nih di mobil. Apa Ibu sholat mengejar awal waktu, mengejar waktunya, tapi sholatnya di mobil? Pilih mana Bu? Lebih daripada terlambat. Misal gini Bu, Ibu ke Jakarta nih, sopirnya bukan sopir kita pakai mobil umum, misal mobil travel, misal nih jam 9 kita berangkat, nggak berhenti jam 12 sampai sudah jam 3, padahal asarnya jam 3:04. Jenengan sholat di mobil apa niat takhir? Yang paling bagus ini sama-sama fikih ini. Nggak ada air, tayamum misal, karena mengejar waktu biar sholat zuhur, nggak usah pakai jamak. Ini kan namanya rusohnya boleh tak, karena nggak ada air pakai tayamum. Lebih bagus mana Ibu lakukan? Mengejar di waktu sholat dan mengesampingkan sholat jamak takhir. Tepat waktu, jadi sholat di mobil. Yang lain Ibu? Karena dari keterangan kan sholat itu harus tepat waktu. Iya, ala waktiha. Berarti sholat di mobil aja. Kerja kayak ini teorinya. Nanti dijama aja misalnya. Ya. Enak mana? Afdol mana? Baik mana? Sholat di mobil mengejar biar nggak ketinggalan waktu, atau sholat jamak takhir? Kalau menurut saya Jamak takhir. Yang lain yang jamak takhir? Angkat tangan yang jamak takhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sholat di mana mobil? 1, 2, 3. Mana lagi? Yang enggak angkat tangan. Ibu hindari sholat di mobil. Ya, hindari sholat di mobil. Termasuk kereta. Hindari sholat di kereta, hindari sholat di mobil. Ya, di kendaraan. Kecuali kita mau umroh, kan ada itu mutawifnya. Sekarang sholat di apa namanya, di pesawat aja sekali itu kan. Kalau sudah mau melewati Jeddah, karena apa? Kita nanti mikot di Jeddah, nggak ngurusin sholat lagi. Itu boleh dalam keadaan darurat seperti itu. Nggak usah dijamak lagi, karena mungkin waktunya tinggal waktu subuhnya atau apa gitu. Seperti itu Bu, boleh yang seperti itu boleh. Tapi kalau dalam keadaan kita di negara kita, kenapa? Ada ulama yang mempermasalahkan tentang debu. Yang disebut debu itu benar-benar kelihatan debu, meskipun semua memang debu. Itu yang jadi masalah di situ. Ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama tentang debu.
Di kaca mobil aja nggak debu. Ada, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Bu. Cuman apa? Bayang-bayang aja. Maksudnya ulama yang pakai debu untuk tayamum tadi itu betul-betul debu yang kelihatan. Debu yang ada pasirnya itu. Debu yang menempel di tanah, bukan di kaca. Meskipun ingat Ibu, fikih tetap ada yang membolehkan bahwa kita tayamum di kaca, bahkan di punggung orang, karena di punggung orang yang bajunya ini juga mengandung debu. Jangan di mukamu aja. Tayamum di mukanya orang jangan. Di punggung. Punggung juga jangan waktu yang dia nggak pakai baju, yang waktu dia pakai baju. Jadi Ibu ya, hindari kalau nggak terpaksa sholat di atas mobil. Kecuali begini Bu, subuh misal tuh. Subuh sudah hampir habis ya. Saya daripada kodok kok nggak enak lah, udah saya sholat subuh aja di mobil, itu baru. Yang sering yang subuh ini, kalau yang 4 sholat ini kan bisa dijama, bisa dikosor, ada jalan keluarnya yang lain. Yang nanti bersucinya kita sempurna pakai air. Kenapa perbedaannya sholat yang lain? Subuh kan nggak boleh dijama. Subuh ada nggak jamaknya? Nggak ada. Kosornya nggak ada. Sunnatullah subuh itu suruh berhenti sebenarnya, itu pesannya Allah seperti itu. Jadi kalau subuh itu ya bersih-bersih, ya berhenti dulu lah sopir itu, sarapan dulu kan gitu ya, ngopi dulu baru berangkat. Sunnatullah, makanya subuh disendirikan, nggak ada temennya subuh itu. Nggak punya temen dia. Makanya orang yang haid itu juga kalau subuh nggak ada temennya. Gini loh Bu, orang haid tuh ini kapan ya ngaji lagi yang serius, yang kemarin tuh sudah tapi kayaknya ada yang masih belum ngeh. Ibu jam 2 dilihat masih ada warna coklat. Ya. Dilihat lagi jam 4 masih warna coklat. Terus jam 5:30 bersih. Ini di mana jenengan sering melihat kalau sudah hari itu biasanya suci kan gitu. Ya kalau masih merah nggak usah dilihat terus Bu. Yang sudah mau bersih itu sering dilihat. Kalau perlu 5 kali sehari itu. Kalau hari itu harusnya sudah bersih. Kok masih coklat 5:30 begitu dia sudah bersih, maka jenengan harus mandi. Itu. Mandi dan kemudian sholatnya nggak hanya sholat asar, sholat asar dan duhur. Iya duhur, kenapa? Karena asar bisa menarik duhur, duhur bisa menarik asar. Makanya orang perempuan yang sucinya di waktu asar, dia ditugasi juga untuk sholat duhur. Ini loh fikih tuh Bu. Tapi saya yakin ibu-ibu dulu nggak melakukan itu, belum ketemu saya. Saya yakin karena fikih ini jarang diucapkan kalau nggak detail baca kitabnya. Ya, kalau jenengan misal sucinya jam 8 malam, itu nanti bangun subuh belum mandi, mandinya jam 9 pagi. Sholat subuhnya ditinggalkan, bener. Itu karakter wanita yang nggak tahu ilmu fikih. Nanti di neraka itu. Tahu. Itu loh Bu. Makanya penting ilmu fikih ini penting. Makanya yang paling pas saya ngaji fikih ya di Al-Hikmah ini. Ibu sering-sering aja kalau diundang Bu Anis datang. Nanti bahas-bahas yang seperti itu. Bagaimana yang sudah lalu qadha? Ibu pernah dulu yang seperti itu kira-kira berapa kali diqadha? Hari ini mulai diqadha biar klep. Begitu jenengan mati, sholatnya udah klep, nggak ada yang bolong, nggak ada celah lagi untuk masuknya api neraka. Itu Bu. Dulu misal yang sudah punya anak lahiran kan ada namanya masa
Masa nifas, hati-hati itu. Nifas tuh bagaimana ngitungnya? Kok kira-kira salah ngitung? Kodok sekarang Bu, mulai dikodok. Mulai dikodok. Saya niatlah kodok dulu yang nifas, yang haid nggak jelas, misal tuh. Yang mandinya nggak jelas, dikodok. Kalau sudah mati nanti akan klop sholatnya. Kalau sholatnya kurang, Allah akan memperhitungkan, malaikat akan melihat catatannya. Nah ini nah, kau nggak sholat duhur waktu kau headnya ini, ini. Mah itu Bu, kira-kira begitu. Dan ingat, sholat itu ibadah yang paling tinggi di atas seluruh ibadah di Islam ini. Karena nanti yang dihisab pertama itu berapa kali nggak sholat, dan itu jelas malaikat nulisnya itu jam sekian, tanggal ini, tahun ini, kecil malaikat mencatat itu. Bahkan nanti difilmkan, ibu ngeliat filmnya tuh nah, kamu nggak sholat tuh nah, suami nanya udah suci belum, ngomong belum, tuh nah. Ngeri Bu, makanya ketika Rasulullah diisrakan kan diajak jalan-jalan ke neraka tuh, penghuni neraka itu paling banyak perempuan. Salah satunya meremehkan waktu haid, sucinya kapan, mandinya kapan, ditanya suami bohong itu. Nah guyung-guyungan, nah ini pernah lakukan ini. Yo, kan sekarang udah tahu. Iya, ya Bu. Iya. Yang kodok mana maksudnya? Duhur kodok di jam berapa? Oh gini ya, benar-benar. Setelah duhur kita kan mengkodok duhur yang lalu ya. Itu ba'diyah dulu apa bagaimana? Jenengan kodok dulu baru ba'diyah. Ya. Seperti tadi jenengan kan jamak, misal tuh jamak ya, jamak takhir atau jamak takdim lah. Misal maghrib sama isya di jamak takdim, berarti sholatnya di waktu maghrib. Bagaimana ba'diyah maghribnya? Bagaimana qobliyah isya-nya? Bagaimana ba'diyah isya-nya melakukannya? Lakukanlah setelah sholat isya. Jadi jenengan sholat maghrib, ini takdim ya Bu. Takdim apa? Yang dahulu di awal waktu. Setelah sholat maghrib sholat isya. Setelah sholat isya sholat qobliyah maghrib. Sholat qobliyah isya, sholat qobliyah ba'diyah isya, wes mlebu surga sampean kuwi, lengkap kuwi jenenge. Boleh, dan itu anjurannya Ibu. Jadi melakukannya rawatib itu setelah selesai jamaknya. Nah itu. Jadi sholat qobliyah maghrib dilakukan setelah sholat isya. Kemudian setelah sholat qobliyah maghrib, qobliyah isya 2 rakaat. Setelah qobliyah isya, ba'diyah isya. Itu loh Bu fikih itu Bu. Baru di ba'diyah. Ya. Misal sholat isya, kemudian sholat isya lagi untuk qadha. Ya duhur mau isya sama. Duhur, sholat duhur. Terus kemudian sholat qadha duhur. Baru kemudian sholat ba'diyah duhur. Seperti itu. Mau kodok misal 5 hari ya 5 kali duhurnya, biar cepet. Saya pernah kayaknya sholat tuh kok setahun toh nggak sholat, misal full setahun nggak sholat. Jadi kodok setelah duhur sholat lagi. Kalau cuma sekali berarti setahun. Kalau 2 kali berarti dua berarti setengah tahun selesai gitu loh Bu. 6 bulan. Itu Ibu. Ingat-ingat Ibu ya yang pernah ninggalin dulu waktu haid, ngulur-ngulur waktu, sucinya sudah suci nggak mandi-mandi, itu Bu. Selanjutan, ingat tuh Bu. Bayangkan bahkan ini Bu, Ibu jam 3 malam itu warnanya coklat dilihat, ganti Bu celana dalamnya.
Begitu setengah 6 dilihat dah suci, mandi ibu, mandi sholat subuh. Setengah 6 kan masih bisa subuh. Itu. Jangan ditunggu sampai jam 7 sampai sore, duhurnya hilang. Ditanya suami bohong. Nah ini. Ya Bu. Nah kata Mbak Bumur rata-rata seperti itu. Gimana Bu Siti? Iya. Belum sekian tahun karena waktu kita masih muda mungkin masih kejar tayang. Nah, sekarang kan sudah ingat. Iya. 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 Jadi tadi ibu, setelah sholat lagi. Misal kok ibu hitung kira-kira 1 tahun ninggalin sholat tadi, ibu hitung 1 tahun setelah sholat lagi, setelah sholat lagi, selama 1 tahun. Itu cuma sekali. Kalau hitungannya 1 tahun kita pernah meninggalkan sholat, kok setelah sholat kita 2 kali sholat qadha, maka setengah tahun selesai. Gitu. Setelah sholat lagi gimana? Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi taala. Enggak usah disebutkan qadhaan hari ini tanggal ini, enggak usah. Allah nanti yang ngitungnya. Iya. Nanti catatan malaikat tuh diserahkan sama jenengan tuh. Oh iya bener nih yo. Boleh. Kalau emang nggak bener, tapi nggak pernah nggak bener. Ya kalau protes boleh, tapi tetap kita yang kalah. Sudah jelas dikasih filmnya. Itu. Jenengan cuma 65 tahun, 70 tahun kecil, malaikat mencatatnya itu rinci Bu. Detiknya ditulis sama malaikat. Kapan waktunya kita ninggalin sholat? Hampir ini. Lewat. Itu. Ibu ya. Kok kayaknya saya sering itu ninggalin sholat subuh misal ya di subuh aja di qadha, nggak usah yang lainnya. Walaupun lainnya juga boleh, misal kok kayak pernah lah dulu pusing lah udah pokoknya sebulan saya pokoknya boleh itu. Diglobalkan. Kalau disengaja Pak ya, karena kadang ngantuk sholat isya itu Pak ya, malah ada ngantuk buru tidur. Malah sengaja berarti itu Pak ya. Sengaja dosanya lebih besar. Nanti. Maksudnya Pak, isyanya kayaknya tidur subuh. Nah, jam 2 atau jam 1. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa, asalkan niat tadi itu. Ya, niat tadi itu bukan untuk meninggalkan sholat, tapi karena memang lelah. Nanti ya Allah bangunkan saya jam 2 boleh. Karena dulu juga Rasul pernah sholat isya itu jam 2. Rasul itu sering sholat isya jam 2. Sholat isya jam 2. Maka sampai akhirnya untuk sholat isya itu disunahkan diakhirkan. Ada yang sekte atau aliran dalam Islam itu justru mengakhirkan sholat isya. Karena emang ada dalilnya. Rasul itu jam 2 terus sampai sahabat itu ikut. Banyak yang ikut. Nanti ikut Rasul jam 2. Nanti nggak usah jamaah, ikut Rasul jam 2 gitu. Sampai akhirnya Rasul ngomong, laula anasyqa ala ummati la amartuhum bis shalah inda hadza. Kalau tidak menyulitkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk sholat isya jam segini. Jam segini itu artinya jam 2. Karena menyulitkan ketika itu. Kemudian Rasul kembali sholat setelah masuk waktu isya sampai sekarang itu. Maka boleh mengakhirkan sholat isya. Itu. Ya. Batasan sholat isya ya masuk subuh. Kalau subuhnya jam 4:30, maka jam 4:30 kurang 5 menit atau jam 4:25 masih boleh sholat isya.
sebelum waktu subuh. Apa iya 4:30 arep salat Isya. Tapi lek keturun tenan ya ora apa-apa. Oleh, boleh. Ya sholat Isya. Ya sholat Isya dulu baru tahajud. Jangan tahajud dulu, kalau saya itu buru uceng kelangan delek. Buru uceng tahu Bu? Ngejar seluang, gabus di tangan dilepas. Itu namanya. Yang wajib malah diakhirkan. Ya, monggo Bu. Kalau panitia itu kita di dusun itu biasanya sampai sore Pak. Jadi sebaiknya sholat asar di jamak takdim waktu zuhur atau sholat asarnya sampai 4:30 Pak. Sholat asar 4:30. 4:30 sih. Ya, 4:30. Karena takdim itu belum tentu, nanti belum tentu itu apa? Keadaan ke depan kan nggak tahu. Tapi kalau dalam perjalanan kan sudah bisa diprediksi. Oh, nanti di sana ini begini. Di perjalanan kan syauk, masyakoh. Dalam perjalanan itu ada kesulitan. Maka ada kesulitan tadilah yang jadikan kemudian bolehnya jamak dan diprioritaskan untuk jamak. Nah, untuk orang yang sibuk itu sebaiknya kalau memang masih bisa diprioritaskan untuk sholat ada Bu. Meskipun agak lewat lah kalau jam 5 itu asar masih nggak apa-apa Bu. Jam 5 enggak, adaan masih. Kodoan itu kalau setelah maghrib baru kodoan ya. Kalau masih 5:30 adaan apa kodok? 5:30 sholat asar adaan apa kodok? Ada. Jam 6 kurang 10 menit ada masihan. Tapi waktu itu sudah waktu makruh. Makruh itu ditinggalkan sebaiknya. Kan ada 5 waktu tuh Bu, ingat nggak dulu saya sampaikan tuh. Untuk asar dan subuh itu ada 5 waktu. Waktu afdol fi awali waktiha. Yang paling bagus sholat asar dan sholat subuh itu di awal waktu. Yang kedua waktul ikhtiar. Waktu milih itu panjang itu Bu. Misal kok ini kan 3:30 asar nih sampai jam 6, maka sampai jam 5 ikhtiar tuh. Nah, waktu jawas itu jam 5 sampai jam 5 jam 6 kurang 1/4. Waktu makruh itu jam 6 kurang 1/4 sampai jam 6. Nah, waktu haram itu waktu yang sudah nggak boleh sholat. Kapan? Ketika sudah habis dan matahari sudah sudah menyentuh cakrawala bumi. Udah menyentuh gini, itu udah haram itu. Nanti sampai tenggelam sempurna. Nah, ketika tenggelam sempurna ini loh masuk waktu maghrib. Itu. Jadi kalau sudah menyentuh sini Bu, nah kok kita belum sholat asar, misal nih jenengan haid, pas bersihnya kok jam 6 kurang 5 menit sudah bersih, cepet-cepet mandi, nggak kekejar waktunya, nggak usah sholat. Sholatnya kapan? Setelah maghrib. Sholat asarnya setelah maghrib, karena bersihnya di waktu asar. Abot tuh Bu wong wedok Ibu. Jadi mengerjakan sholat bagi wanita itu berat. Bayangkanlah sudah begini kok baru selesai mandi, nggak boleh sholat asar, haram ini sholat asar, haram. Nah, selesai kemudian sholatlah maghrib, setelah itu baru sholat asar. Kenapa? Bersihnya jenengan di waktu asar. Ada ulama yang menarik juga sholat duhur setelah maghrib, sholat maghrib juga sholat asar dan sholat duhur. Itu loh beratnya wanita itu. Ya. Kita misalnya mau ke Palembang atau ke Jakarta ekspres. Ya. Kan sudah bagus sholat zuhur. Nanti asarnya kan udah habis itu. Ya. Kalau kita boleh jamak. Jamak takdim boleh. Mau berangkat tadi boleh. Misal kok berangkatnya jam 1, ya udah jamak takdim aja. Boleh. Ya, soalnya Pak ada yang mengatakan kalau kita masih di rumah itu belum boleh. Boleh. Kita stasiun dulu, sholatnya di stasiun boleh. Oh ya, enggak di rumah boleh. Karena sudah niat safar.
Sudah niat safar itu boleh. Ya kalau di stasiun ada musolanya, kalau nggak ada musolanya, iya, iya. Asalkan sudah niat safar. Terus pertanyaannya kemudian, tadi sudah sholat jamak takdim nih ya, sampai Palembang, waktu asarnya belum, waktu duhurnya belum habis. Misal nih jam 3 udah sampai Palembang, keajaiban sepurnya itu put gitu nah. Bus gitu. Tahu-tahu jam 3 sudah sampai. Padahal waktu duhurnya belum habis, maka asarnya harus ada. Batal tadi yang jamak takdim tadi. Batal. Kenapa boleh jamak takdim tadi? Diperkirakan nanti asarnya itu nggak dapat waktu. Sepurnya gilo, misal nih, langsung sampai 3 jam. Ya kan nggak tahu namanya keadaan kan. Nah maka batal tadi. Diulang asarnya aja, duhurnya nggak usah. Gitu. Kalau kita masih di rumah itu boleh langsung jamak. Boleh, asalkan sudah niat jamak, niat safar. Sudah niat safar. Asalkan diperkirakan perjalanan juga 90 kilogram. Karena gram-graman terus yang dihitung itu. Sampai mana tadi? Dah kira-kira itulah Bu anunya kajiannya. Nanti di bulan berikutnya insya Allah fikih lagi Mas Yan. Agak digencarkan fikihnya ini. Nanti baru tauhid. Yang lain Ibu? Nah, saya lanjutkan kalau nggak ada. Kalau masih jam berapa anunya Bu? Wa yajuzu lil musafir safran tawilan mubahan, dan boleh untuk orang yang musafir yang safarnya itu panjang dan memang boleh dalam keadaan bepergian, tadi bisa dia boleh minimal, apalagi sunnah, apalagi wajib. An yajma'a baina sholatai dhuhri wal asri, untuk menjamak sholat duhur dan sholat asar. Ini menyelesaikan aja, tadi kajiannya sudah. Takdiman atau takhiron, sholat takdim atau sholat jamak takhir. Wa huwa makna qaulu wa fi waqti ayyuhuma sya'u. Ada kalimat dalam kitab ini ayyuhuma sya'u, di waktu di mana ia memilihnya, mana yang ia pilih, di takdim atau di takhir. Kalau takdim itu di awal waktu, kalau takhir itu di akhir waktu. An yajma' baina sholatai al-maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Ingat, ini enggak berbicara qashar dulu, ini bicara jamak saja. Nah nanti baru ada bicara tentang jamak qashar. Takdiman wa ta'khiruhu makna qaulu fi waqtin ayyuma syaa. Wa syurutu jam'i takdim salasatun. Dan syaratnya jamak takdim itu ada 3. An yabda'a bidzuhri qoblal asri. Jadi syaratnya sholat jamak takdim itu mendahulukan duhur dibandingkan dengan asar. Wabil maghribi qoblal isya, mendahulukan maghrib sebelum isya. Falau akasa kana bada bil asri qobla duhri masalan lam yasih. Kalau dirubah di sebaliknya, sholat jamak takdim kok kemudian asarnya dulu baru duhur, la yasih, tidak sah, lam yasih, tidak sah. Bayai 2, maka harus mengulanginya. Ba'dah setelahnya. In aradal jam'a, kalau mau menjamak. Wathani niatul jam'i awal sholat. Niat jamak di awal sholat. Ini jamak takdim.
oleh sholat al-ula, sholat yang pertama, bi an taktarina niyatal jam'i bi taharrumiha fala yakfi taqdimiha ala taharrumi wala ta'khiruha anis salam minal ula wa najuzu fi athnaiha. Malal azhar. Wa tsalits, yang ketiga, al mualah. Mualah itu berurutan. Jadi jamak takdim itu harus berurutan. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Bainal ula wa tsaniyah bi anna la yutyatul faslu baina maqalain ta'ala. Dirin karena wajibat akhir. Misal kok di ini setelah sholat zuhur tidur dulu boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sampai dia tidur dulu, itu berarti nggak jamak. Walaupun tidurnya sebentar, ya langsung. Cuman disekat oleh qomat. Qomat, ada qomatnya boleh. Jadi setelah sholat duhur, qomat sholat asar. Nggak boleh tidur. Ila waqtiha la yadurru fi awlatin. Nah, sekarang fa amma jam'at ta'khir fayajibu fi ayyakuna bi niyatil jam'i wa takunu niyyah hadhi fi waqtil ula. Kalau jamak takhir itu harus sudah ada niat di waktu yang pertama. Ingat, saya ulangi lagi. Jenengan kok duhur gak berhenti, waktu duhur mau habis, gak usahlah sholat di mobil. Cukup punya niat, nawaitu ta'khirad duhri ila waktil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Kalau diartikan begini, saya niat mengakhirkan duhur di waktu asar untuk keperluan jamak takhir lillahi ta'ala. Di dalam hati aja, nggak usah bareng-bareng di mobil. Ini keren sekali, ini gurunya siapa ini? Oh, jadi tenar saya nanti. Itu. Jadi dalam hati, coba nawa itu takhirul maghribi ila waktil isya'i li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Nah, itu kalau lihat di YouTube. Di YouTube itu malah jelas. Ujung-ujungnya bahasa Indonesia. Boleh. Saya niat mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya untuk urusan jamak lillahi ta'ala. Iya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Ya tetap nggak ada perbedaan. Nah, pergilah Bu keliling dunia ini, tapi sholatnya seperti itu. Ada tadi Bu berapa ayat? 17 ayat minimal yang menerangkan tentang anjuran untuk bepergian, pergi siru. Pak, kami tuh miring yang senior itu. Iya. Iya. Jadi Bu Mur gak usah berangkat, Bu Mur coba-coba berangkat gak mereka? Berangkat masih. Tapi saya ngelihatnya seneng kok, seneng lihatnya di seneng ibu ini. Iya ibu. Baik Ibu, terakhirnya kita berdoa Al-Fatihah. Ada niat Bu Anis, ya syukur juga kenapa beliau pernah jatuh tapi nggak apa-apa, sudah sehat kembali. Bahkan lukanya mungkin sudah sembuh ya Bu. Sudah. Luka hatinya sudah sembuh belum? Alhamdulillah. Makanya kan innama likulli jurhin bur'un wala bur'a lima jarohal lisan. Itu kan maksudnya itu gini, setiap luka itu pasti ada obatnya.
Tetapi ketika luka itu luka dari lisan, tidak ada obatnya. Nah, itu maksudnya itu. Ya, makanya itu diartikan kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Nah, itu seperti itu. Oke, ini kita niatkan seperti niat Bu Anis, dan ada dua niat. Yang satunya biarlah Bu Anis yang mengerti. Yang penting kita baca Al-Fatihah 3 kali ya Bu. Ala hadzini yang as-solehah wala hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wal baitil kiram wa ala manau salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang lucu? Apa yang ini kan baris? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa azim wa an'im ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa ruku'ana ruku'al mutawarri'in wa sujudana sujudal mutadharrin wa amalana amalas sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dunubana dunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.